Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang psikologi perkembangan, yaitu masa perkembangan dewasa awal 20-40 tahun. Sebelum saya lebih jauh menjelaskan materi ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Reki Tanjirau, jurusan Pendidikan Agama Kristen, angkatan 2019, kelas E dengan NIRIM 10 2019 7126. Masa perkembangan dewasa awal 20-40 tahun. Ciri-ciri dewasa dini. Masa dewasa ini merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan dari dan harapan-harapan sosial baru. Orang dewasa muda diharapkan memainkan peran baru seperti peran suami istri, orang tua, dan pencari nafkah, dan mengembangkan sikap-sikap baru dengan tugas-tugas baru ini. Penyesuaian diri ini menjadikan periode ini sesuatu periode khusus dan sulit dari rentang hidup seseorang. Periode ini sangat sulit sebab sejauh ini sebagian besar anak mempunyai orang tua, guru, teman atau orang-orang lain yang bersedia menolong mereka mengadakan penyesuaian diri. Sekarang sebagai orang dewasa, mereka diharapkan mengadakan penyesuaian diri secara mandiri apabila mereka menekan kesulitan-kesulitan yang sukar diatasi. Mereka ragu untuk meminta pertolongan dan nasihat orang lain karena enggan jika dianggap belum dewasa. Di bawah ini diuraikan secara ringkas ciri-ciri yang menonjol dalam tahun-tahun masa dewasa dini. Dari uraian ini dapat dimaklumi mengapa penyesuaian diri dalam masa dewasa dini biasanya menemui banyak kesulitan dan mengapa banyak anak muda dalam kategori ini merasakan tahun-tahun awal masa dewasa sedemikian sulit, sehingga mereka mencoba memperpanjang ketergantungan mereka dengan mempertahankan siswa atau mahasiswa lama sesudah teman seusia mereka telah berusaha untuk mengakhiri ketergantungan mereka pada orang tua dan berusaha untuk tidak tergantung pada orang lain. Masa dewasa dini sebagai masa pengaturan. Telah dikatakan bahwa masa anak-anak dan masa remaja merupakan periode pertumbuhan, dan masa dewasa merupakan masa pengaturan atau settle down. Pada generasi-generasi terdahulu berada pandangan bahwa jika anak laki-laki dan wanita mencapai usia dewasa secara syah, hari-hari kebebasan mereka telah berakhir dan saatnya telah tiba untuk menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa. Ini berarti bahwa pria muda mulai membentuk bidang pekerjaan yang akan ditanganinya sebagai karirnya. Sedangkan wanita muda diharapkan mulai menerima tanggung jawab sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Tugas perkembangan dewasa awal. Efisiensi fisik. Puncak efisiensi fisik biasanya dicapai pada usia pertengahan dan 20-an. Sesudah mana terjadi penurunan lambat laun hingga awal usia 40-an. Dengan demikian dalam periode penyesuaian secara fisik, orang mampu menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang selain sukar juga paling banyak jumlahnya dalam periode ini. Kemampuan motorik. Orang-orang muda mencapai puncak kekuatannya antara usia 20-an dan 30-an. Kecepatan respon maksimal terdapat antara 20 dan 25 tahun. Dan sesudah itu kemampuan ini sedikit demi sedikit menurun dalam pembelajaran menguasai keterampilan motorik yang baru
orang-orang muda usia 20-an lebih mampu daripada mereka yang mendekati usia setengah umur. Selain itu, orang-orang muda dapat mengendalikan kemampuan motorik ini dalam situasi tertentu, hal di mana tidak dapat mereka lakukan semasa remaja, karena pertumbuhan yang cepat dan tidak seimbang saat itu menyebabkan mereka kurang luas dan kaku. Kemampuan mental yang diperlakukan untuk mempelajari dan menyesuaikan diri pada situasi baru, misalnya mengingat hal-hal yang dulu pernah dipelajari, penalaran logis, dan berpikir kreatif mencapai puncak dalam usia 20-an, kemudian sedikit demi sedikit menurun. Meskipun orang-orang muda ini tidak belajar secepat dulu, kualitas belajar tidak merosot. Motivasi. Apabila remaja mencapai usia dewasa secara hukum, mereka berkeinginan kuat untuk dianggap sebagai orang-orang dewasa yang mandiri oleh kelompok sosial mereka. Hal ini menjadi motivasi bagi orang-orang muda untuk menguasai tugas-tugas perkembangan yang diperlukan agar dapat dianggap mandiri. Model peran. Remaja yang bekerja setelah menamatkan sekolah lanjut mempunyai modal peran untuk diteladani. Karena berinteraksi dengan orang dewasa, mereka memperoleh motivasi untuk mencontoh perilaku sesuai garis-garis yang dianut masyarakat agar mereka sendiri yang dianggap dewasa. Sebaiknya remaja yang tetap bersekolah atau kuliah sesudah secara hukum dewasa masih berada dalam lingkungan teman-teman sebaya mereka dan akan terus mengikuti garis-garis perilaku remaja dan bukan pula perilaku dewasa jika mereka tetap dalam situasi ketergantungan dan hampir tidak memperoleh kesempatan atau motivasi untuk menguasai tugas-tugas perkembangan orang dewasa. Perubahan minat pada dewasa awal terbagi dalam dua kelompok, yaitu perubahan dalam kondisi kesehatan dan perubahan dalam situasi ekonomi. Perubahan dalam kondisi kesehatan. Jelang usia setengah bia, umumnya orang merasa bahwa kekuatan dan daya tahannya tidak lagi seperti semula. Oleh sebab itu mereka bergeser pada minat-minat yang tidak begitu memerlukan kekuatan dan daya tahan, terutama dalam rekreasi mereka. Yang kedua, perubahan dalam status ekonomi. Apabila status ekonomi membaik, orang cenderung memperluas minat mereka untuk mencakup hal-hal yang semula belum mampu mereka laksanakan. Sebaiknya kalau status ekonomi mengalami kemunduran karena tanggung jawab keluarga atau usaha yang kurang maju, maka orang cenderung untuk mempersempit minat mereka. Perubahan dalam kehidupan. Orang muda harus meminjam kembali minat-minat lama mereka dari segi waktu, tenaga, dan persahabatan mereka untuk mengetahui apakah hal-hal ini sesuai dengan pola-pola kehidupan mereka yang baru atau apakah hal-hal itu masih memberikan kepuasan seperti dulu. Perubahan dalam nilai. Nilai-nilai baru yang diperoleh seseorang mempengaruhi minat yang sudah ada atau dapat menumbuhkan minat baru. Perubahan dalam seks. Pola kehidupan wanita dewasa sangat berbeda dengan pola kehidupan pria dewasa. Oleh sebab itu, perbedaan minat berdasarkan seks
menjadi semakin besar dibandingkan pada masa remaja. Perubahan dari status belum menikah ke status menikah. Karena pola kehidupan yang berbeda, orang-orang yang tidak menikah mempunyai minat yang berbeda dari mereka yang menikah yang sama usianya. Menjadi orang tua. Pada waktu orang-orang muda itu menjadi orang tua, mereka umumnya tidak mempunyai waktu, uang atau tenaga untuk tetap melanjutkan minat mereka. Minat mereka berubah, orientasi pada kehidupan keluarga menggantikan orientasi pada diri. Apakah mereka nanti akan meneruskan lagi minat-minat lama? Sudah mereka tidak perlu lagi berperan sebagai orang tua. Sebagian besar tergantung pada seberapa jauh mereka merasakan kehilangan kesempatan mengembangkan minat ini, dan sebagian pada kondisi umum kehidupan mereka. Perubahan kesenangan. Apa yang disenangi dan tidak disenangi sangat mempengaruhi minat seorang dan akan menjadi lebih kuat dengan pertambahannya, dan ini menyebabkan minat yang mantap setelah ia dewasa. Perubahan dalam tekanan-tekanan budaya dan lingkungan. Pada tiap tahapan umur, minat seorang dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dari kelompok sosialnya. Jika nilai-nilai kelompok sosial berubah, minat juga akan berubah. Para remaja lebih cenderung mengurangi jenis minatnya daripada mengubah dengan minat yang baru. Selain itu, perubahan kewajiban dan tanggung jawab tidak terlalu menyebabkan minat juga ikut berubah, melainkan hanya dapat pergeseran bobot pada minat yang ada. Orang biasanya tidak memperoleh minat baru jika ia bertambah tua, kecuali jika lingkungannya berubah sama sekali, atau apabila ia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan minat baru. Di samping adanya keyakinan yang kuat untuk mengembang minat baru, meskipun variasi minat pada dewasa muda sangat luas, beberapa jenis tertentu dapat dianggap sebagai ciri orang dewasa muda. Penyesuaian peran seks dewasa dini. Konsep tradisional. Konsep peran seks tradisional menekankan suatu pola perilaku tertentu yang tidak memperhitungkan minat dan kemampuan individual. Peran-peran ini menekankan superioritas maskulin dan tidak dapat mentolerir setiap sifat yang memberi kesan kewanitaan atau pekerjaan yang dianggap pekerjaan wanita. Pria. Di luar rumah, pria menduduki posisi yang berwenang dan berprestasi dalam masyarakat dan dunia bisnis. Di rumah ia pencari nafkah, pembuat keputusan, penasehat dan tokoh yang mendisiplinkan anak-anak dan model maskulinitas putra-putranya. Sedangkan wanita, baik di rumah maupun di luar, peran wanita berorientasi pada orang lain. Maksudnya, wanita mendapatkan kepuasan lewat pengabdian pada orang lain. Ia tidak diharapkan bekerja di luar rumah, kecuali bila mana keadaan finansial memaksanya. Dan apabila ini terjadi, ia melakukan pekerjaan di bidang pelayanan seperti sebagai perawat, guru, atau sekretaris. Konsep egalitarian. Konsep egalitarian atau persamaan derajat menekankan individualitas dan persamaan derajat antara pria dan wanita. Suatu peran harus mendapatkan rasa kepuasan pribadi dan
seharusnya tidak dinyatakan cocok hanya bagi suatu jenis kelamin tertentu saja. Pria di rumah dan di luarnya, pria bekerja sama dengan wanita sebagai rekan. Ia tidak merasa dijajah istri apabila ia memperlakukan istrinya sebagai rekan yang sederajat. Begitu pula ia tidak merasa malu jika istrinya mempunyai pekerjaan yang lebih berprestasi ataupun berpenghasilan lebih besar dari dia. Wanita di rumah maupun di luarnya, wanita mendapat kesempatan mengaktualisasikan potensinya. Ia tidak merasa bersalah apabila ia memanfaatkan kemampuannya dan pendidikannya untuk kepuasan dirinya, meskipun ini berarti ia harus mengubah orang lain untuk mengatur rumah tangga dan mengasuh anak. Ya, demikianlah materi yang boleh saya paparkan pada saat ini. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman yang sedang menonton, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Selamat siang. Shalom.